Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab budidaya pada mata pelajaran prakarya. Kalau yang kemarin kita hanya mempelajarinya itu lewat PPT atau PowerPoint. Nah, sekarang ada video pembelajarannya. Untuk itu tugas yang kemarin yaitu tugas menanam tanaman sayuran. Nah, mohon nanti dilihat perkembangannya dan fotonya dikirimkan ke nomornya Budar ya. Oke anak-anak, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari ini tentang budidaya. Nah, alternatif budidaya tanaman sayuran. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia melakukan berbagai upaya untuk melakukan budidaya tanaman dengan berbagai media pada tempat tanam yang terbatas. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mencari alternatif wadah tanam dan media tanam. Alternatif dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya, memadukan dan mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Nah, selama ini yang kalian tahu kan, untuk media tanam itu kan hanya melalui tanah ya saya. Nah, ini kita akan mempelajari alternatif lain media yang akan digunakan untuk menanam sayuran. Nah, yaitu contohnya di sini adalah hidroponik. Tentunya kalian pasti sudah pernah mendengar hidroponik, tapi nanti kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Hidroponik merupakan metode penanaman tumbuhan yang menggunakan media air atau hidro. Hidro itu berarti air dan ponous artinya apa? Berarti kerja. Jadi menanam dengan hidroponik ini adalah menanam tanpa menggunakan tanah namun diperkaya dengan berbagai nutrisi. Oleh karena itu, metode penanaman hidroponik ini dapat mempermudah dalam mengendalikan hama dan pencahayaan tanaman budidaya. Kemudian, nah kelebihannya apa kita menggunakan sistem hidroponik? Nah, yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien. Jadi kita tidak mempunyai lahan yang luas. Nah, maka alternatif yang bisa kita gunakan itu adalah dengan menggunakan sistem hidroponik. Kemudian yang kedua, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah. Nah, ini kelebihannya dari sistem hidroponik ya. Kita tidak perlu menggunakan tanah dalam membudidayakannya. Kemudian yang ketiga, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Yang jelas lebih bersih ya Cah ya, karena tidak menggunakan tanah tadi. Medianya hanya air saja. Dan juga di sini kuantitas. Kuantitas itu apa? Jumlahnya. Sedangkan kualitas itu berarti kualitas tanaman yang diperoleh nanti lebih baik atau lebih efisien, lebih bagus daripada ketika kita menggunakan media tanah. Kemudian yang keempat, penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Nah, ini nanti penggunaan pupuk dan air ini akan lebih berfokus pada tanaman yang akan kita tanam. Jadi tidak sampai meluber ke tanaman lain. Contohnya kalau misalnya kita memupuk tanaman itu kadang-kadang kan tanaman yang ada di sekitar itu juga ikut subur ya. Ikut subur itu tanaman seperti apa? Misalnya ada rumput, tanaman pengganggu itu menjadi lebih subur juga. Tapi kalau pada hidroponik ini nanti terfokus padanya pada tanaman itu saja. Kemudian yang kelima, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Nah, ini pengendalian hama dan penyakit lebih mudah karena biasanya nanti tempatnya itu kan hanya relatif kecil atau tidak begitu luas, jadi lebih mudah untuk mengendalikannya ya. Kemudian kekurangannya apa? Nah, ini ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Perhatikan,
Untuk kekurangan sistem hidroponik, yang pertama dia membutuhkan modal yang besar. Kalau kita menggunakan media tanah, kita kan tidak perlu biaya yang besar. Hanya ditanam di media tanah, di depan rumah atau di samping rumah. Jika ada lahan yang ada tanahnya bisa langsung ditanami. Tapi kalau pada hidroponik, nah ini modalnya besar ya. Modalnya besar itu harus membeli media tanamnya, harus membeli kemudian saluran pengairannya dan lain sebagainya, pupuk dan lain sebagainya. Kalau biasanya kita bisa media tanah bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos, kalau ini nanti tidak bisa ya. Harus membeli istilahnya. Terus kemudian pada kultur substrat, kapasitas pemegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Ini ya bedanya dengan media tanah. Kalau pada media tanah, tanaman akan lebih tumbuh subur, tidak gampang layu. Tapi kalau pada hidroponik itu gampang layu dan membuat tanaman stres sehingga bisa menyebabkan kematian. Kemudian unsur sistem hidroponik. Dalam penanaman secara hidroponik terdapat unsur yang penting. Yang pertama, media tanam. Media tanam yang baik adalah media yang kelembapan dan unsur haranya terjaga. Nah, ini perlu dijaga. Selain itu juga mempunyai drainase atau sistem pengairan yang baik dan bebas dari zat beracun yang berbahaya bagi tanaman. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian berikutnya air. Air adalah unsur utama yang terpenting dalam penanaman hidroponik. Ini sangat penting sekali karena kita medianya menggunakan air ya untuk hidroponik. Kemudian unsur hara, tumbuhan memerlukan nutrisi atau unsur hara agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik. Kemudian ada oksigen. Oksigen ini juga diperlukan dalam penanaman. Hindari kondisi oksigen yang rendah karena dapat menyebabkan permeabilitas membran sel menurun. Daya serapnya ya ini maksudnya. Dan dinding sel akan sulit ditembus. Hal ini akan menjadikan tanaman layu serta kekurangan air. Kemudian unsur sistem hidroponik. Ini contoh budidaya tanaman dengan menggunakan hidroponik. Contohnya di sini adalah bahannya bisa benih sawi ya. Kemudian air bersih, botol bekas air mineral, gunting, pisau, rock wool. Nah, inilah rock wool ini adalah media tanam untuk hidroponik ya Cahya. Nah, biasanya ini harus dibeli di toko pertanian. Arang sekam atau serabut kelapa, kalau misalnya tidak ada ini juga bisa dibeli di toko pertanian. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi ini juga harus didapatkan juga di toko pertanian. Jadi tanpa nutrisi hidroponik ini, tanaman ini tidak akan tumbuh. Kalau misalnya media tanah, dia kan masih bisa dapat nutrisi dari tanah itu sendiri, unsur hara, kemudian ada pupuk kompos, dan lain sebagainya. Tapi kalau pada hidroponik, tanpa nutrisi dia tidak akan tumbuh. Kemudian sumbu kompor bekas. Ini boleh ya pakai sumbu kompor, tapi zaman sekarang tentunya sulit mencari sumbu kompor. Kita bisa pakai kain flanel dan kapas. Sumbu kompor ini kita sulit untuk mencarinya. Bisa pakai kainnya ini ya. Kemudian berikutnya, pembibitan atau penyemaian. Potong rock wool lalu semailah 1-2 biji benih pada satu rock wool. Basahi rock wool dengan air. Letakkan pada nampan kemudian simpan di tempat yang gelap. Ini langkah pertama ya. Tunggu hingga berkecambah kemudian pindahkan ke tempat yang terang namun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau pada hidroponik
penyemaiannya tidak boleh terkena matahari secara langsung dulu. Semprot rockwool dengan air pagi, sore, dengan air secukupnya ya. Setelah berumur 2 minggu dan tumbuh daun, tandanya siap dipindahkan ke media tanam. Kemudian, nah ini, potong botol bekas menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Bagian atas tutupnya dilubangi secukupnya agar sumbu tidak lepas. Dari sumbu inilah nanti air nutrisi akan terserap ke atas untuk kemudian diserap oleh akar. Setelah sumbu terpasang, isikan campuran arang sekam dan sabut kelapa ke dalam botol bagian atas. Ya, bagian atas ini ya. Sedangkan bagian bawah diisi nutrisi hidroponik cair. Nah, ini nutrisinya ini juga harus beli ya. Sebanyak 2/3 bagian botol bawah. Setelah selesai, tinggal pasangkan botol bagian atas dan bawah dengan posisi tutup botol menghadap ke bawah ya. Tutup botolnya harus menghadap ke bawah. Kemudian penanamannya. Setelah media tanam dan bibit sawi siap, pindahkan bibit dari tempat penyemaian dengan tanpa merusak akar sawi. Ya ini. Berilah lubang media tanam kurang lebih 1-2 cm, kemudian tanam benih. Media tanam ini maksudnya rockwool ya. Kemudian untuk perawatan. Tahapan terakhir dari cara membuat tanaman hidroponik adalah perawatan. Sawi dapat berkembang dengan baik jika dirawat dengan benar. Jadi nanti harus dilihat perkembangannya. Kemudian kalau misalnya dia kekurangan air, ditambahi air. Terus kemudian dilihat daunnya adakah hama tanaman atau tidak. Tanaman perlu ditambah cairan nutrisi setiap hampir habis. Nah ini ya, nanti secara berkala, nanti silakan dilihat cairan nutrisinya. Kalau misalnya dia hampir habis, maka harus ditambah lagi. Bisa juga disemprotkan pada tanaman. Itu tadi kalau kita menggunakan hidroponik. Kemudian ada yang kedua, selain hidroponik tadi dengan media air, ada vertikultur. Ini bisa diartikan sebagai budidaya tanaman secara vertikal, sehingga penanamannya dilakukan dengan menggunakan sistem bertingkat. Tujuan dari vertikultur adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Ini kalau misalnya kita banyak punya lahan sempit, kita bisa menggunakan vertikultur ini. Sistem bertanam secara vertikultur sekelas memang terlihat rumit, tapi sebenarnya sangat mudah digunakan. Kelebihannya apa? Kelebihan dari sistem vertikultur, efisiensi pemanfaatan lahan. Karena vertikultur ini dibuat secara bersusun ya. Jadi tidak memakan tempat. Portable jika ditanam dengan wadah pot atau polybag atau botol kaleng tanaman, mudah dipindahkan ke lain tempat. Nah, karena dia hanya memerlukan tempat sedikit atau kecil, maka dia bisa dipindahkan. Mengurangi penyiangan karena penanaman secara vertikal mengurangi tumbuhnya gulma atau rumput. Ya. Jadi nanti tidak terlalu banyak rumput yang akan tumbuh di sistem penanaman vertikultur ya. Penghematan pupuk karena diberikan pada wadah yang terbatas sehingga tidak mudah tercuci oleh hujan. Artinya pupuknya nanti terfokus hanya pada tanaman itu saja. Kemudian penghematan pestisida, khususnya pestisida untuk serangga tanah karena media tanam dapat menggunakan media steril. Bila vertikultur diberi atap dapat mencegah kerusakan karena hujan. Bila dilakukan di ruang tertutup atau rumah kaca dapat menghemat penyiraman karena dapat mengurangi penguapan air. Jadi tidak gampang layu ya. Mempunyai segi keindahan dan estetika yang baik. Kalau disusun dengan rapi, maka tanaman tersebut akan indah dipandang. Mempermudah perawatan karena tanaman mengelompok di satu lokasi. Karena tempatnya atau lokasinya hanya relatif sempit,
maka akan mempermudah perawatan. Kemudian kekurangan sistem vertikultur. Nah, ini kekurangannya. Membutuhkan pemberian pupuk dan penyiraman yang dilakukan secara kontinu, terutama yang beratap atau dengan rumah kaca. Jadi harus kontinu ya ini ya. Kontinu itu apa? Kontinu itu harus harus sering frekuensinya. Harus sering. Bila dipindah tidak hati-hati maka tanaman bisa rusak atau patah. Apabila sedang berbunga atau berbuah bisa rontok. Jadi nanti kalau memindahkannya jangan sampai ketika dia berbunga atau berbuah ya. Perawatan lebih intensif dan tingkat kesulitan yang lebih banyak karena kondisi tanaman bersusun. Nah, jadi nanti misalnya untuk memotong bagian daun-daun yang kering itu harus lebih intensif lagi. Kemudian investasi awal cukup besar terutama untuk membuat bangunan rumah kaca dan instalasi vertikultur. Nah, kalau kita misalnya membuat rumah kaca tentu saja itu butuh biaya yang besar. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah budidaya tanaman vertikultur, alatnya ini pipa. Bekas ukuran minimal 4 inci, gergaji besi, pensil dan botol bekas kecap atau sirup, lilin atau korek api. Kalau ini bibit cabai, tanah, arang sekam, pupuk kandang, semen dan pasir. Media tanamnya, nah ini kalau pada vertikultur campuran tanah, arang sekam dan pupuk kandang. Campur media tanam tersebut dengan perbandingan 2:2:2. Ya. Perbandingannya sama ya ini ya berarti. Letakkan media tanam di tempat terbuka namun terlindungi dari hujan dan panas, sinar matahari langsung dan diamkan selama seminggu. Jadi harus didiamkan dulu selama seminggu. Selanjutnya masukkan dalam pipa paralon yang sudah disiapkan sebagai tempat tanaman. Nah, penanamannya. Jika media tanam sudah siap, bibit cabai yang sudah disiapkan dapat langsung ditanam. Sebelumnya bibit cabai sudah disemai hingga tumbuh daun baru, kemudian dipindahkan pada media tanam. Jadi harus sudah kita semai dulu ya bibit cabainya. Setelah tumbuh 2 atau 3 daun, baru kita pindahkan ke media tanam tadi. Membuat naungan supaya bibit yang baru ditanam dapat beradaptasi dan tidak layu. Sekitar 3 atau 5 hari kemudian perkenalkan dengan sinar matahari sedikit demi sedikit sampai akhirnya tersinar secara penuh. Jadi nanti setelah kalian tanam pada media tanam vertikultur tadi, pada pipa yang diberi tanah, 3 atau 5 hari baru diperkenalkan dengan sinar matahari. Jadi sebelum itu jangan sampai terkena sinar matahari dulu. Setelah 3-5 hari baru dikeluarkan atau naungannya itu baru dibuka supaya dia terkena sinar matahari. Terus kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya dan kondisi cuacanya. Kalau misalnya musim penghujan ya berarti kita tidak perlu terlalu banyak menyiram. Agar tanaman cabai tumbuh subur pada usia 15 hari, setelah tanam bisa dilakukan pemupukan susulan. Setelah 15 hari ya ini ya. Pemupukan tanaman cabai bisa dilakukan 1 atau 2 kali seminggu dengan cara dikocor. Dikocor itu hanya istilahnya jangan langsung disiramkan. Seperti disemprotkan gitu loh ya. Pupuk yang digunakan dapat berupa nutrisi AB mix atau pupuk NPK 16. Ini nanti bisa didapatkan di toko pertanian. Kemudian kocorkan 100 ml larutan air pupuk ke tanaman cabai vertikultur, jangan sampai mengenai daun cabai ya. Diingat-ingat jangan sampai mengenai daunnya. Nah, kemudian materinya kebetulan ini sudah
saya jelaskan, yaitu tentang hidroponik dan vertikultur. Tugas kalian nanti hanya mempelajari materi metode penanaman hidroponik dan vertikultur. Untuk soal kuis akan saya berikan minggu depan ya. Saya akhiri dulu hari ini ya Cah ya. Silakan nanti dipelajari. Nanti kalau sudah nanti akan saya berikan tugas juga mungkin untuk menanam tanaman secara hidroponik ya. Saya akhiri dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.